Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas Ridho Ilhami dengan NIM 23115781 dari kelas Big Data dan Mining 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data saya yang saya mengambil, yaitu dataset anime. Oke, mungkin langsung saja masuk ke dalam topik ya. Yang pertama ini ada dataset anime. Pada bagian dataset anime ini awalnya saya menggunakan, sebelum itu kodenya masuk itu menggunakan import libraries seperti Pandas, Sindel. Terus bagian ini itu untuk melihat datasetnya atau memasukkan datasetnya agar bisa tampil seperti ini. Terus untuk bagian df info ini hanya untuk menampilkan beberapa baris data saja dan kolom, yaitu bisa dilihat di sini jumlah datanya ada banyak 28.000, terus kolomnya cuma 58, itu termasuk banyak. Terus untuk df is0 ini hanya untuk menampilkan missing value atau nilai yang 0 lah gitu. Terus deskripsi juga ada untuk melihat statistik deskripsi juga. Terus untuk tujuan kodenya kenapa saya begitu, untuk mengetahui kualitas data, untuk mengidentifikasi data kosong atau tidak konsisten, terus melihat distribusi data numerik seperti rating atau jumlah penonton, terus menemukan pola awal dalam dataset juga. Terus lanjut ke bagian EDA. Pada tahap EDA ini saya menggunakan analisis, saya melakukan pengecekan tipe data, jumlah data kosong, serta statistik deskriptif untuk setiap fitur. Jadi visualisasi data untuk melihat distribusi rating dan hubungan antar variabel. Tahap ini bertujuan untuk memahami kondisi data sebelum dilakukan pemodelan. Ya, inilah bisa dilihat dari grafiknya. Seperti ini ada pada dataset animenya. Terus lanjut pada bagian seleksi fitur. Kenapa dikit? Karena kodenya hanya menampilkan ini saja. Penjelasannya pada bagian seleksi fitur ini, kode ini menggunakan atribut yang relevan ya. Biasanya melibatkan kayak menghapus kolom yang nggak perlu lah. Terus memilih fitur nilai atau numerik. Terus encoding dan kategorikal jika ada, biasanya kalau yang encoding itu. Terus menentukan variabel input X dan Y-nya. Kenapa saya tujuannya untuk mengurangi kompleksitas data, terus meningkatkan performa model, terus untuk menghindari noise dan fitur yang tidak terpengaruh, kayak penjelasan narasinya, memahami karakter data, dilakukan seleksi fitur dengan menghilangkan atribut yang tidak relevan. Fitur-fitur yang dipilih merupakan fitur yang memiliki pengaruh terhadap target prediksi. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi model. Ya, seperti itu. Untuk seterusnya itu yaitu modeling. Modeling sini pada tahap modeling digunakan untuk membangun atau melatih model, yaitu machine learning. Biasanya mencakup pembagian data menggunakan kayak test split gitu, ya ini seperti biasa. Terus inisialisasi algoritma, yaitu machine learning. Terus proses training juga menggunakan fit, jadi biar lebih mudah, biar kelihatan. Tujuan kodenya apa? Pada tahap modeling ini data dibagi menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya model machine learning berarti menggunakan data latih untuk mempelajari pola yang terdapat dalam dataset anime saya ini. Terus proses ini menghasilkan model yang siap dievaluasi. Seterusnya yaitu evaluasi model. Ya, melanjutkan dari modeling tadi, yaitu seterusnya evaluasi model. Pada bagian evaluasi model ini, kode ini digunakan untuk mengukur performa model. Ya, biasanya kayak prediksi data uji menggunakan predik gitu. Terus perhitungan metrik evaluasi seperti akurasi. Terus menampilkan hasil evaluasi juga. Ini seperti ini akurasinya berapa. Kalau punya saya ini akurasinya dikit ya, 0,627 bla bla bla, ini panjang. Terus tujuan kodenya ini mengetahui tingkat keberhasilan model, terus mengukur seberapa baik model memprediksi data baru, menilai apakah model layak digunakan atau perlu diperbaiki. Ya itulah. Ya seperti ini bisa dilihat. Terus kenapa evaluasi model dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi model terhadap data uji
menggunakan matrik evaluasi yang sesuai hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mampu bekerja dengan cukup baik, meskipun masih terdapat peluang untuk meningkatkan performa melalui optimasi parameter atau penambahan data. Ya, seperti itulah urutannya. Langkah-langkahnya juga seperti itu, dari import pandas, terus masukin datasetnya biar kebaca, biar keread, terus menampilkan info dari datasetnya, apa aja dalam dataset tersebut, dan ada berapa data, terus berapa kolom. Terus untuk is-null juga ini hanya untuk melihat missing value ya, atau nilai yang nol. Terus di fvna juga ini menampilkan array-array yang mungkin ada dalam dataset tersebut. Terus bagian array itu juga termasuk untuk menampilkan grafik kayak seperti ini juga. Oke, lanjut. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.